Saya memiliki teman yang memang sudah sahabat cukup dekat. Namun di tengah perjalanan teman saya memiliki kesulitan ekonomi sehingga terlilit hutang, bahkan parahnya sampai masuk ke hutang piutang pinjaman online. Nah, saya masuk di situ, saya lillahi ta'ala, saya ingin membantu, saya ingin mencoba membantu teman saya untuk lepas dari jeratan pinjaman online dengan saya membantu kurang lebih nominal sekitar 30 juta lebih. Nah, akan tetapi setelah saya bantu, ketika dia ada permasalahan ekonomi selalu kembali lagi ke saya. Nah, relate dengan tema pada hari ini, saya sedang galau, saya sedang merasa bingung, apakah tetap saya lanjutkan atau saya tinggalkan. Ketika saya lanjutkan, maka kesannya adalah yang tulus adalah yang dimanfaatkan. Bagus tuh quote of the day ya. Yang tulus yang dimanfaatkan. Nah, akan tetapi apabila ketika saya tinggalkan, saya merasa perjuangan berbulan-bulan selama ini sia-sia, Ustadz. Jadi saya ingin membantu dia lepas dari jeratan pinjaman online. Akan tetapi ketika saya tidak membantu dia, saya sangat khawatir dan saya sangat takut apabila teman saya masuk ke jeratan pinjaman online tersebut. Jadi mohon arahannya Ustadz, baiknya tetap dipertahankan atau ditinggalkan. Terima kasih. Oke, pertama saya mau ngasih tahu ke Mas Sugeng bahwa tidak ada kebaikan yang sia-sia. Walaupun sebutir beras sekalipun yang kita berikan kepada orang lain itu nggak akan sia-sia. Itu yang pertama. Jadi Mas Sugeng udah membantu dia sekian puluh juta, apalagi nggak akan sia-sia sama sekali. Dan itu bernilai karena niatnya adalah membantu lillahi ta'ala, bernilai sedekah. Berarti Mas Sugeng udah bersedekah. Tahu nggak pahala orang yang meminjamkan uang itu apa? Kalau kalian meminjamkan uang Rp1.000.000 kepada teman kalian, maka sejak hari kalian meminjamkan sampai dia bayar, pahalanya kalian seperti setiap hari bersedekah Rp1.000.000. Itu dahsyatnya memberikan pinjaman hutang. Setiap hari sedekah Rp1.000.000, setiap hari Rp1.000.000. Kalau pas jatuh tempo nggak dibayar, dan nggak dibayarnya emang karena uzur ya. Lalu kalian memberikan keleluasaan, karena juga uzur, maka sejak jatuh tempo itu sampai dia bayar lagi, kalian bersedekah 2 kali lipat. Setiap hari 2 juta, setiap hari 2 juta dan seterusnya. Ini hadis yang berlaku untuk yang memberi hutang. Hadis untuk yang berhutang yang lebih populer adalah yang berhutang kan. Hutang itu akan dibawa sampai ke akhirat. Enggak akan masuk surga seseorang yang ahli jihad sekalipun kalau masih belum membayar hutang. Hadis itu imbang, baik yang berhutang maupun yang memberikan hutang. Dua-duanya ada nasihat dari Rasulullah. Bagi yang memberikan hutang, nasihatnya karena di sini adalah Mas Sugeng dalam konteksnya memberikan hutang atau membantu, maka pahalanya seperti bersedekah setiap hari 30 juta rupiah. Siapa dari kita yang pernah bersedekah setiap hari selama berbulan-bulan 30 juta rupiah? Ada mungkin kalian ya, tapi saya belum mampu. Kalau setiap hari 30 juta. Jadi Mas Sugeng tuh udah bersedekah setiap hari 30 juta. Kenapa berkecil hati? Nggak ada yang sia-sia, itu satu. Kedua, membantu itu bukan selalu harus memberikan apa yang diminta. Karena ada orang yang datang kepada Rasulullah meminta uang, meminta makan, tapi karena ngelihat karakter orang itu bukannya nggak mampu tapi dia males atau nggak mau, punya masalah mental, akhirnya Nabi tidak memberikan uang atau makanan kepada dia. Nabi memberikan apa? Kapak. Nabi memberikan kapak agar dia bekerja dengan cara mencari kayu bakar di hutan. Lalu kayu itu dijual di pasar, hasilnya baru dia pakai untuk makan. Jadi Nabi memberi dia pekerjaan, bukan memberi dia makanan. Nah, ada kalanya cara kita membantu itu bukan dengan memberikan yang dia minta. Tapi memberikan yang terbaik untuk dia menurut kita. Apakah kita
ajak dia belajar tentang sesuatu supaya lebih mandiri, punya skill, punya kapasitas, punya ilmu. Dengan skill dan kapasitas itu dia bisa belajar, bisa bekerja atau bisa berusaha. Atau kalau kita punya peluang ya kita berikan dia pekerjaan dan semampunya dan seterusnya. Ini artinya membantu dengan cara tidak harus memenuhi semua keinginan dia, apalagi ngelihat karakter orangnya makin sering Mas Sugeng membantu dia, makin gak baik untuk mental dia. Itu sama aja bukan dengan membantu, justru tanpa sadar membuat dia semakin sulit. Karena mentalnya gak terperbaiki dengan kondisi kayak gitu. Jadi kayak dimudahin aja sama dia, diremehin. Yang ketiga, Nabi membantu kadang-kadang bukan dengan cara beliau sendiri yang melakukannya, tapi karena beliau gak bisa, beliau mencari orang yang bisa membantunya. Ada seorang laki-laki muhajir hijrah ke Madinah, minta tempat bermalam dan makan. Nabi gak punya apa-apa dan gak punya tempat untuk bermalam, rumah beliau kecil. Akhirnya Nabi menawarkan siapa yang mau memberikan tempat bermalam bagi saudaranya. Nabi keliling-keliling nyari orang. Jadi nggak harus selalu kita membantu sendiri. Kalau emang kita udah punya keterbatasan, Mas Sugeng juga harus berdamai dengan kondisinya, kebutuhannya. Maka mungkin kita akan pertemukan dia dengan orang lain yang bisa membantu, tapi membantu bukan memberikan apa yang dia mau. Memberikan pekerjaan mungkin, memberikan skill mungkin, ngajarin apa gitu ya. Tapi nggak harus memberikan apa yang dia mau. Tentang konsekuensi dari perilakunya, setiap orang itu harus mengambil konsekuensi untuk belajar. Jadi Mas Sugeng gak bertanggung jawab tentang itu. Kuatkan diri Mas Sugeng untuk melihat dia perlu belajar dari jatuhnya. Tapi kalau Mas Sugeng gak pengen setiap orang itu jatuh, Mas Sugeng itu sebetulnya menghalangi orang untuk belajar menjadi seorang yang hidup. Sesekali jatuh itu perlu untuk belajar bagaimana berdiri, bagaimana bangkit, perlu jatuh. Anak kecil harus dibiarin jatuh supaya dia bisa lari. Kalau terus-terusan dikasih kayak apa tuh? Kayak kereta yang bulat yang dia kayak gitu nggak pernah merasain jatuh. Lama bisa jalannya. Jadi Mas Sugeng juga harus berdamai dengan kondisi itu. Oh dia punya perilaku yang kurang baik. Yaitu tidak tahu bagaimana mengelola keuangan, boros segala macam. Dia harus belajar dari perilaku itu dengan konsekuensinya. Sehingga kedepannya dia akan lebih baik lagi. Toh Mas Sugeng juga bukan orang yang diam kan. Udah bantu banyak. Allahu a'lam.